Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan kali ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya sehingga kita bisa diberikan kesehatan agar dapat berkumpul dalam acara pagi hari ini. Tidak lupa tentunya salawat serta salam akan tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi panutan kita untuk menuju jalan keselamatan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada IPMI Jepang, khususnya Ketua Ibu Sari Akano yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sambutan ini. Selaku pembina, saya sangat bangga bahwa IPMI Jepang juga turut memprakarsai untuk menyelenggarakan Hari Batik tahun 2021 ini, agar masyarakat Jepang pun tahu bahwa batik adalah warisan budaya kita yang harus dilestarikan dan dipromosikan di dunia oleh kita sendiri sebagai pewarisnya. Saya sangat mendukung berbagai kegiatan yang positif dalam rangka promosi budaya dan kesenian Indonesia yang dilakukan oleh IPMI Jepang. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan sedikit bahasan tentang batik di Indonesia. Tidak bisa dipungkiri bahwa hari ini di Indonesia, bahkan di negara-negara lain, banyak orang merasa bangga menggunakan batik. Tidak hanya kalangan tua, tapi juga mereka yang berusia muda, para milenial. Batik memang menjadi identitas yang perlu digali dan dikembangkan dalam pribadi masyarakat Indonesia. Batik menjadi warisan budaya yang diturunkan dari generasi ke generasi di Indonesia. Keberadaannya menjadi semakin populer ketika UNESCO memberikan pengakuan dan secara resmi mengesahkan batik Indonesia sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau World Heritage pada tanggal 2 Oktober 2009. Tanggal 2 Oktober kemudian dijadikan sebagai Hari Batik Nasional dan setiap tahun kita peringati hingga saat ini. Kain yang memiliki ragam hias atau corak yang dibuat dengan canting atau cap ini diakui UNESCO sebagai salah satu warisan budaya dunia karena batik Indonesia memiliki motif yang beragam dan memiliki makna filosofi yang mendalam. Selain itu, penghargaan oleh UNESCO menjadikan batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia itu juga didasarkan karena pemerintah dan rakyat Indonesia dinilai telah melakukan berbagai langkah nyata untuk melindungi dan melestarikan warisan budaya ini secara turun-temurun. Tentang sejarahnya, batik yang merupakan kerajinan yang memiliki seni yang bernilai tinggi telah menjadi bagian dari budaya Indonesia, khususnya Jawa sejak zaman nenek moyang kita beratus tahun. Tidak ada catatan sejarah yang pasti dari mana kerajinan batik ini berasal. Tetapi teknik membatik sudah dikenal sejak ribuan tahun silam dan berkembang terutama di berbagai daerah di Jawa. Hadirin yang berbahagia, tradisi membatik pada mulanya merupakan tradisi yang turun-temurun yang dilakukan oleh perempuan-perempuan Jawa di masa lampau, sehingga kadangkala suatu motif dapat dikenali berasal dari batik keluarga tertentu atau daerah tertentu. Beberapa motif batik dapat menunjukkan status pemakainya. Bahkan sampai saat ini, beberapa motif batik tradisional hanya dipakai oleh keluarga keraton Yogyakarta atau Surakarta.
Batik yang semula hanya ada di Jawa, khususnya Jawa Tengah, kemudian berkembang ke daerah-daerah lain di Indonesia. Setiap daerah memiliki keragaman corak batik yang menjadi ciri khas setiap daerah. Antara daerah satu dengan daerah lain memiliki corak dan motif yang berbeda. Ada batik Jogja, Solo, Cirebon, Madura, Jepara, Tulungagung, Banyumas, Banten, Pekalongan, Tasik. Bahkan ada juga batik yang dari luar Jawa seperti dari Bali, Aceh, Palembang, Jambi, dan di Papua dan daerah lainnya. Hadirin yang saya cintai, setiap daerah memiliki batik dengan ciri khasnya sendiri. Ini merupakan bentuk cerminan bangsa kita bahwa setiap daerah memiliki kebudayaan yang berbeda, beragam. Belajar dari batik, kita dapat memahami bahwa setiap daerah memiliki kekhasannya sendiri, tetapi dapat disatukan dengan batik. Karena walaupun berbeda corak, motif atau warna, tetapi kemudian mereka mempunyai kesamaan sebagai satu produk budaya, yaitu yang kita kenal dan kita sebut sebagai batik. Hal tersebut membuat batik Indonesia menjadi lebih indah dengan keberagamannya. Semua orang bisa menikmati dengan mengapresiasi batik sebagai budaya daerah yang menjadi budaya bangsa dengan rasa bangga dan saling menghargai. Batik tidak hanya digunakan pada selembar kain untuk pakaian saja, tapi batik berkembang menjadi berbagai kerajinan lainnya, misalnya tas, sepatu, bahkan untuk bahan interior desain yang menggunakan motif dan corak batik sebagai hiasan utamanya. Ketika semua orang merasa bangga dengan budaya dan kearifan lokalnya, maka warisan budaya apapun akan selalu hidup di tengah-tengahnya. Kita harus mampu belajar dari batik. Jika batik sebagai warisan budaya masih tetap eksis dan diakui sebagai warisan budaya dunia, mengapa kearifan lokal tidak bisa? Tentu bisa. Kearifan lokal peninggalan nenek moyang kita syarat dengan nilai-nilai dan budaya seperti halnya misalnya yang sudah kita kenal selama ini, gotong royong, ramah tamah, saling membantu, saling menghargai. Dan masih banyak warisan budaya Indonesia yang perlu dijaga kelestariannya sebagai jati diri dan identitas bangsa kita. Seperti halnya batik, semua itu perlu kita wariskan kepada anak, cucu, bahkan cicit dan seterusnya. Barangkali demikian dah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.